Apa tujuan daripada menunaikan haji? Tujuan daripada haji yang pertama adalah untuk melihat pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bagaimana Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Khalilullah, teman Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat mereka mengajukan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril alaihissalam mengatakan kepada Allah, "Wahai Allah, apakah tidak pantas selain daripada Ibrahim menjadi temanmu? Kami lihat Ibrahim alaihissalam sibuk dengan lembu dan domba dan ontanya." Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Ibrahim, Jibril alaihissalam, "Coba kau datang kepada Ibrahim alaihissalam." Kemudian Jibril datang kepada Ibrahim alaihissalam. Dia menyamar sebagaimana manusia. Kemudian diucapkan salam kepada Ibrahim alaihissalam, "Assalamualaikum." Maka dijawab oleh Ibrahim alaihissalam, "Waalaikumsalam." Kemudian Jibril alaihissalam bertanya, "Ya Ibrahim, lembu dan domba dan onta ini milik siapa?" Maka Ibrahim alaihissalam dia mengatakan, lembu dan onta dan domba ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau lembu dan domba dan onta ini milik Allah, boleh gak minta satu? Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, kalau engkau mau berzikir, mau mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya para malaikat dan Tuhanku, maka saya akan kasihkan sepertiga lembu dan onta ini kepadamu. Maka Jibril alaihissalam berzikir, "Subbuhun quddus rabbuna rabbul malaikati warruh." Maka saking senangnya Ibrahim alaihissalam ini, dia kasihkan sepertiga lembu dan onta dan dombanya ini. Padahal lembu dan onta dan domba milik Ibrahim alaihissalam ini saking banyaknya, kata Nabi, anjing herder penjaga lembu dan domba dan onta ini banyaknya 12.000. Dan setiap satu anjing herdernya ini dikalungkan emas oleh Ibrahim alaihissalam. Maka Jibril alaihissalam dalam hatinya, tidak salah Allah memilih daripada Ibrahim menjadi Khalilullah. Kemudian Ibrahim alaihissalam karena saking senangnya, "Coba engkau ucapkan satu kali lagi, maka saya akan kasihkan separuhnya daripada lembu dan domba dan onta saya ini." Maka Jibril alaihissalam dia berzikir lagi, "Subhun quddus rabbuna rabbul malaikati warruh." Maka akhirnya dikasihlah separuh onta domba yang tersisa ini, dikasihkanlah kepada pemuda ini. Pemuda ini adalah Jibril alaihissalam. Kemudian Ibrahim alaihissalam minta lagi, "Coba kau ucapkan satu kali lagi, maka akan saya kasihkan semua yang tersisa ini." Ternyata hadirin, di hati Ibrahim alaihissalam tidak ada rasa memiliki daripada dunia ini. Yakinkan semua dunia ini adalah kepunyaan Allah, titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah 3 kali Jibril alaihissalam berzikir, maka semuanya habis, semuanya dikasihkan semuanya. Maka saking senangnya Ibrahim alaihissalam, ada manusia yang mengakui Allah sebagai Robnya para malaikat, maka dia minta satu kali lagi, "Coba wahai pemuda, kau ucapkan satu kali lagi, maka saya akan rela menjadi budakmu dan engkau menjadi tuanku." Inilah yang ada di hati Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam ini kalau dia berkorban dalam setiap tahun, korbannya 300 ekor lembu, onta, dan 100 ekor lembu.
kemudian sebanyak daripada 1000 ekor domba. Jadi kalau dia berkorban, maka korbannya ini membuat orang kagum. Mereka mengatakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, begitu hebatnya pengorbananmu ini, sehingga kau korbankan setiap tahun 1000 ekor domba, 300 ekor onta, kemudian 100 ekor lembu. Maka Ibrahim alaihissalam dia mengatakan, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan anak saya dikorbankan untuk Allah subhanahu wa ta'ala demi menyenangkan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau aku punya anak, anak pun akan kukorbankan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kelebihan daripada Ibrahim alaihissalam. Maka Al-Kisah hadirin, Ibrahim alaihissalam ini menikah dengan Bu Hajar kurang lebih 78 tahun. Allah subhanahu wa ta'ala karunia anak. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala karunia anak kepada Ibrahim alaihissalam, maka Ibrahim alaihissalam pun waktu anaknya masih bayi, Ibrahim dapat perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, wa'azin bin nas bil haji, ya Ibrahim suruh manusia menunaikan ibadah haji. Kau berangkat dakwah. Berapa lama dakwahnya? 13 tahun. Al-Kisah hadirin, Ibrahim alaihissalam ini ketika mau berangkat meninggalkan istrinya, Ibrahim tidak izin kepada istrinya. Tapi Ibrahim alaihissalam cukup dia ambil daripada untanya, kemudian dia berangkat. Maka ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak, pada waktu itu anaknya masih kecil, Ismail masih kecil, Ibu Hajar habis melahirkan dalam keadaan lemah. Tapi datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala demi menyenangkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Ibrahim tinggalkan daripada anaknya yang masih bayi, istrinya yang masih dalam keadaan lemah. Di sana tidak ada tetangga, di sana ada lembah kematian, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tetapi demi menyenangkan Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim korbankan perasaannya. Maka ketika Ibrahim berangkat, istrinya dia mengatakan, wahai suamiku, ya Ibrahim, mau kemana engkau? Mau tinggalkan kami di sini di lembah baka yang tidak ada tanda-tanda kehidupan ini? Apakah engkau tidak tega meninggalkan kami ini? Ibrahim diam. Kemudian Ibrahim meneruskan daripada ontanya. Kemudian setelah meneruskan ontanya, kembali Ibu Hajar dia mengatakan, ya Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini dengan senang hati? Ibrahim diam saja. Kemudian Ibrahim terus melanjutkan lagi. Maka ketiga kalinya Ibu Hajar dia mengatakan, ya Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Ibrahim mengatakan, hanya ngangguk dia. Tidak tega Ibrahim melihat daripada istrinya yang dalam keadaan lemah habis melahirkan, anaknya yang masih bayi, belum bisa apa-apa, makanan tidak ada, minuman tidak ada. Tapi di satu sisi Ibrahim demi mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berangkat. Maka Bu Hajar mengatakan, ya Ibrahim, kalau engkau berangkat ini karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala, kami yakinkan Allah subhanahu wa ta'ala akan tolong kami. Jadi kita hari ini mesti punya keyakinan sebagaimana keyakinan Bu Hajar. Di balik perintah Allah subhanahu wa ta'ala ada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ibrahim pun berangkat. Ketika Ibrahim berangkat, maka ucapan daripada Ibu Hajar ini pun diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Ibu Hajar mengatakan Allah akan tolong kami. Tapi cara Allah subhanahu wa ta'ala menolong daripada Abu Hajar, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak turunkan makanan langsung dari langit. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tarbiyah Abu Hajar. Abu Hajar pada waktu itu dia naik Bukit Safa 7 kali.
Naik Bukit Marwah dia 7 kali. Kemudian Ibu Hajar ketika di Bukit Safa berharap mungkin ada kabilah yang lewat. Kemudian ketika naik Bukit Marwah mungkin ada kabilah yang lewat. Harapan Bu Hajar mudah-mudahan ada yang lewat sehingga dapat memberikan bantuan kepadanya. Singkat cerita, Ibu Hajar 7 kali naik Bukit Safa dan 7 kali naik Bukit Marwah. Tetapi tidak ada bantuan. Yang ada hanyalah keheningan. Nah, ketika Ibu Hajar ada harap kepada makhluk, maka Allah Subhanahu wa taala belum bantu kepada Bu Hajar. Tetapi ketika Ibu Hajar lepaskan harap kepada makhluk, maka baru Allah Subhanahu wa taala turunkan bantuan di dekat kaki Ismail keluar air Zam-Zam. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu." Jadi tuan-tuan, kalau kita hari ini betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Allah Subhanahu wa taala turunkan bantuan kepada diri kita. Jadi syaratnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal ini adalah pakaian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah hadirin, pulanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dakwah 7 tahun pulang. Ketika pulang itu pun tidak turun daripada ontanya. Dia hanya boleh lihat keadaan istri dan anaknya. Ketika lihat istri dan anaknya, ternyata anaknya Ismail menjadi pemuda yang ganteng. Umur 7 tahun, orang Arab ini cepat besar. Dan istrinya dalam keadaan sehat. Tetapi di satu sisi Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan turun untuk datang ke rumahnya. Kemudian bagaimana Ibu Hajar? Bu Hajar mengambil baskom. Kemudian ketika mengambil baskom, itu dicucilah kaki Ibrahim alaihissalam. Bagaimana perasaan dua insan yang saling merindukan, tetapi dua insan demi menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, maka dua insan ini mereka korbankan demi menyenangkan Allah Subhanahu wa taala keinginan mereka. Maka Ibu Hajar diambil daripada air baskom, dicucilah kaki Ibrahim alaihissalam. Ketika dicuci kaki Ibrahim alaihissalam, maka dia dalam keadaan menangis. Karena sebentar lagi Ibrahim akan berangkat. Bukan berangkat 4 bulan. Bukan berangkat 1 tahun, tapi entah kapan dia akan pulang. Sementara ini 7 tahun pulang dakwah, nggak boleh masuk rumah. Tapi demi menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, dua insan senang. Bagaimana menyenangkan Allah Subhanahu wa taala? Ibrahim pun tak terasa ketika kakinya dicuci oleh Ibu Hajar, maka ada rasa sedih di hatinya, meneteskan air mata. Ibrahim pun manusia, punya perasaan. Maka dia pun dalam keadaan menangis. Akhirnya Ibrahim alaihissalam pun berangkat lagi. Berapa lama? Berangkat 6 tahun. Jadi singkat cerita, setelah 13 tahun Ibrahim alaihissalam pulang ke rumah, maka apa yang terjadi? Ibrahim alaihissalam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Maka Allah katakan, "Ya Ibrahim, kau ajak keluargamu untuk menunaikan ibadah haji." Maka Ibrahim alaihissalam waktu itu dia berangkat menunaikan ibadah haji. Ismail ditinggalkan, Ibu Hajar ditinggalkan di Mina. Kemudian Ibrahim alaihissalam diingatkan tentang nazarnya. Karena nazar Ibrahim alaihissalam, kalau seandainya saya punya anak saya akan saya korbankan demi menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mimpi Ibrahim alaihissalam diingatkan, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara." Ila ayat. Wahai anakku, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Maka kata anaknya, "Ya Abah, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala."
Kalau ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Niscaya Abah akan mendapatkan anak yang soleh dan sabar. Ini hadirin, satu orang anak dididik oleh seorang wanita yang soleha, maka anaknya menjadi anak yang soleh. Maka Nabi katakan, wanita ini di dalam agama berperan 90% kebaikan daripada keturunan ini bergantung dengan wanita. 13 tahun Ibrahim meninggalkan anaknya Ismail masih bayi. Ketika sudah umur 13 tahun, tidak pernah dididik oleh Ibrahim, tapi dididik oleh wanita yang soleha, anaknya menjadi anak yang soleh. Di satu pelajaran, kemudian Ibrahim alaihissalam bilang sama istrinya, "Wahai Umi, mandikan anak kita. Kemudian pakaikan pakaian yang bagus. Aku akan ajak ke satu tempat. Sediakan golok yang tajam. Kemudian sediakan tampar. Tampar ini tempat memotong kayu." Istri yang soleh tidak banyak tanya. Maka istrinya pun segera memandikan daripada Ismail alaihissalam. Setelah dimandikan, pakaikan yang bagus, dikasihkan golok, dikasihkan tampar, kemudian diajak ke satu tempat. Nah, ketika Ibrahim alaihissalam mengajak Ismail ke satu tempat, yakni dekat daripada tiang. Kalau kita pergi haji ada tiang namanya tiang lempar jumroh. Maka waktu itu iblis laknatullah, mereka bermusyawarah. Kata iblis laknatullah, siapa yang akan bisa menggagalkan pemotongan Ismail atas Ibrahim alaihissalam? Kalau seandainya ini terjadi, bahaya besar dengan diri kita. Maka iblis, jenderalnya iblis, dia angkat tangan, "Saya akan goda Ibu Hajar." Maka iblis datang kepada Bu Hajar. "Bu Hajar, tadi suamimu mau kemana?" "Suami saya tidak tahu, mau pergi aja anak saya pergi ke satu tempat." "Tahu tidak Bu Hajar, itu suamimu, dia dalam mimpi disuruh oleh Allah menyembelih daripada anakmu." Maka seorang ibu, dia mengatakan, "Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh saya Ibrahim menyembelih daripada anaknya, maka jangankan anak saya sebagai ibunya rela dikorbankan demi menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Saya rela menggantikan Ismail alaihissalam." Ini pengorbanan seorang ibu demi menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, rela anaknya dikorbankan, jangankan anaknya, dirinya pun rela dikorbankan demi menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka iblis datang kepada Ismail, "Ya Ismail, sebentar lagi engkau akan dibunuh oleh bapakmu." Maka Ismail alaihissalam mengambil batu, kemudian dilemparlah mata iblis, akhirnya buta sebelah. Nah, itulah kita disunahkan. Kita mengambil di Musdalifah, kita mengambil batu untuk lempar jumroh. Untuk lempar jumroh. Kemudian iblis gagal. Kemudian menggoda daripada Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, kau kan punya anak si mata wayang. Puluhan tahun kau menikah dengan Bu Hajar, gak punya anak. Tapi sekarang ini anakmu yang sedang lucu-lucunya engkau akan korbankan. Engkau akan korbankan." Maka setelah dialog panjang dengan Ibrahim, kalahlah iblis. Maka ketika anaknya ini, sebelum dipotong, anaknya memikirkan nasib ibunya, nasib bapaknya. "Ya ayah, kalau ayah menyembelih saya dari depan, mungkin ayah kurang ikhlas. Maka tengkurupkan saja saya. Nanti ya ayah, kalau seandainya nanti ayah memotong leher saya, kemudian bersimbah darah, kemudian darah kena baju, maka baju ini tolong disembunyikan, jangan diperlihatkan kepada ibu, karena nanti ibu akan bersedih." Akhirnya Ibrahim alaihissalam dengan perasaan yang berat, bagaimana tidak berat menyembelih daripada anaknya,
Maka Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pras. Dipotonglah leher anaknya. Ternyata tidak mempan. Maka Ibrahim alaihissalam marah kepada pisau. Ya pisau, kenapa engkau ini? Akhirnya pisau pun dipotongkan kepada batu. Akhirnya terbelah batunya. Maka setelah terbelah batunya ini, maka Ibrahim yakin ini dengan pisau ini tajam. Maka kembali lagi Ibrahim alaihissalam memotongkan yang kedua kalinya pisau ke leher daripada anaknya Ismail alaihissalam. Maka pada waktu itu para malaikat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, kalaulah seandainya pengorbanan Ibrahim menyembelih daripada anaknya ini ditimbang dengan pahala seluruh malaikat semenjak diciptakan, semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat, maka penyembelihan daripada Ibrahim menyembelih anaknya ditimbang, maka pahalanya lebih berat. Ini pengorbanan seorang ayah menyembelih daripada anaknya. Maka seluruh malaikat mereka sujud. Mereka mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian pisau Ibrahim alaihissalam pun tidak mempan lagi. Pisau Ibrahim alaihissalam pun mereka ini pun tidak mempan lagi. Maka Ibrahim kembali, dia potongkan pisaunya ini kepada batu. Pras. Ternyata batu pun pecah belah dua. Maka Ibrahim alaihissalam, singkat cerita, dipotongkan lagi ketiga kali. Maka yang ketiga kali, maka anaknya mengatakan Allahu Akbar walillahil hamd. Maka setelah ketiga kali anaknya bertahlil Allahu Akbar walillahil hamd. Maka Allah Subhanahu wa taala ganti Ismail alaihissalam dengan domba korban anak Nabi Adam alaihissalam, namanya si Habil. Si Habil ini waktu itu berkorban dengan si Qabil. Ternyata yang diterima korbannya adalah si Habil. Maka Allah ganti dengan domba daripada korbannya anak Nabi Adam alaihissalam. Maka itulah kita hari ini kita disunahkan berkorban daripada domba. Jadi bukan darahnya, bukan korbannya yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita jadikan pelajaran kepada diri kita. Tujuan daripada haji itu yang hari ini kita banyak tidak paham, untuk melihat pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, tujuan daripada haji itu adalah untuk melihat pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu majma'in di kota Madinah. Maka kita ziarah ke kota Madinah. Ketika kita ziarah, maka kita akan pelajari bagaimana ketika kita ziarah di makam Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah ini dipotong oleh Wahsy 12 potongan. Jantungnya pun diambil. Kita akan ziarah ke makam-makam yang lain. Kalau kita ziarah ke misalnya ke Masjid Kubah, kata Nabi, siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Kubah dapat pahala umroh yang mabrur, haji dan umroh yang mabrur. Maka kita ziarah di sana, kita akan lihat bagaimana pengorbanan sahabat. Ternyata seluruh sahabat radhiyallahu majma'in, mereka seluruhnya rela harta mereka, diri mereka dikorbankan untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang menjadi pelajaran kepada diri kita. Kalau kita memang mencintai mereka, maka kita mengikut mereka. Kemudian yang ketiga, tujuan daripada menunaikan ibadah haji, kita akan melihat haji yang terakhir. Hajatul Wada ini dikatakan haji yang awal dan haji yang akhir. Nabi SAW hajinya 1 kali. Ketika waktu musim haji Hajatul Wada ini, waktu berada di Arafah, jumlah sahabat kurang lebih 124.000 sahabat. 124.000 sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul katakan, "Ya Allah, tolong engkau menjadi saksi. Aku akan bertanya kepada sahabat." Maka waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat, tidak ada pengeras suara seperti ini.
Tidak ada mikrofon. Tetapi dengan izin Allah, suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke belakang sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Wahai sahabat-sahabatku, sudahkah agama aku sampaikan kepada kalian? Sudahkah ilmu agama aku sampaikan kepada kalian?" Maka seluruh sahabat mengatakan, "Sudah ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah." Maka Nabi katakan, "Ya Allah, tolong saksikan." Tolong saksikan. Maka surah Al-Maidah ayat 3, pada hari ini Islam telah kami sempurnakan, nikmat sudah kami sempurnakan, dan kami telah ridho agama Islam sebagai agama kalian. Maka ini pertanda Islam sudah sempurna. Pada waktu itu sahabat Abu Bakar ketika mendengar ayat ini, maka sahabat Abu Bakar menangis. Kenapa? Pertanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggal. Jadi pertanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah sampaikan agama. Maka apa pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Ballighu anni walau ayat." Tolong sampaikan satu ayat yang kalian ketahui kepada orang yang tidak hadir pada hari ini. Maka seluruh sahabat ketika mereka menunaikan ibadah haji, mereka bukan pulang ke rumah. Kenapa? Karena Islam sudah sempurna. Tetapi sahabat ketika pergi haji, mereka bertebaran ke seluruh dunia. Jadi Islam datang ke Indonesia, datang ke seluruh dunia itu bukan karena dibawa oleh angin, tetapi dibawa oleh orang-orang yang rela. Istri mereka menjadi janda, anak menjadi mereka jadi yatim demi tertegaknya kalimat la ilaha illallah. Inilah tujuan daripada haji. Tujuan daripada haji adalah kita melihat bagaimana haji yang dibuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana haji yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pengorbanan seluruh sahabat, rela harta mereka dikorbankan untuk agama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hartanya habis. Ketika hartanya habis, bajunya pun bertambalan. Tetapi Allah hendak memuliakan manusia. Sahabat Abu Bakar yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril membawa pasukan 70.000 malaikat. Maka Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala kirim salam kepada sahabatmu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu." Maka ketika disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia menangis. Bagaimana tidak menangis? Tangis gembira. Allah kirim salam kepadanya. Apa yang menyebabkan Abu Bakar dimuliakan oleh Allah? Seluruh harta yang ada pada dirinya telah dikorbankan untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kita hari ini sebagai dai, kita mesti pahamkan tujuan daripada haji ini adalah mulia sekali. Sekarang kita hari ini kalau berangkat haji, pulang kita ke rumah, kita akan ceritakan haji, tetek bagai segala macam. Bahkan kita foto-foto segala macam. Bahkan kita sibuk dengan selfie-selfie yang kita ceritakan kepada orang bagaimana enaknya lihat Makkah, lihat Madinah. Tetapi pelajaran yang mesti kita ambil, tujuan haji ini ada 3. Pertama, melihat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, kita ziarah ke kota Madinah, bagaimana melihat pengorbanan seluruh yang dilakukan oleh para sahabat. Yang ketiga adalah bagaimana pengorbanan daripada haji yang dibuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga 124.000 sahabat radhiyallahu ajma'in ini yang pulang ke kota Mekah, kota Madinah kurang lebih hanya 14.000. 110.000 sahabat mereka bertebaran ke seluruh dunia, mati di seluruh dunia. Ini yang hari ini kita tidak jadikan pelajaran. Apa tujuan haji ini? Kita hari ini bangga dengan pangkat hajinya. Tetapi kerja daripada haji, tanggung jawab haji ini adalah balighani walau ayat. Sampaikan agama walaupun satu ayat, keliling seluruh dunia. Ini tujuan daripada kita menunaikan ibadah haji. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan di Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada diri kita, sehingga dalam sisa masa kita ini kita bisa meneladani haji yang dibuat oleh Ibrahim alaihissalam. Haji yang dibuat oleh Ibrahim alaihissalam.
Kemudian kita bisa meniru bagaimana pengorbanan sahabat radhiyallahu ajma'in, dan kita meniru bagaimana pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita sehingga dalam sisa masa